Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah habis-habisnya di dalam banyak kekurangan kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau yang kiranya terus mengajari kami, membentuk kami, mengingatkan kami, agar semakin hari kami semakin serupa dalam tindakan dan perbuatan seperti yang Engkau inginkan. Tolong kami ya Tuhan. Saat ini kami siapkan tanah hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan tema hidup yang berkenan di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 42 ayat 1, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Bagian pertama, pendahuluan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 adalah nubuat tentang hamba Tuhan yang diutus Allah untuk membawa terang, keadilan, dan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ayat ini bukan hanya berbicara kepada Israel di zaman itu, tetapi juga menunjuk kepada pribadi Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini menyingkapkan bagaimana Allah memilih, mempersiapkan, dan memperlengkapi hambanya untuk sebuah misi besar, mendamaikan manusia dengan Allah dan menghadirkan kebenaran di tengah dunia yang gelap oleh dosa. Bagian 2, penjelasan dari ayat yang kita baca. 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Kata hambaku menunjukkan hubungan yang penuh kasih dan kesetiaan. Seorang hamba dipilih untuk menjalankan tugas tuannya. Allah memegang hamba ini. Artinya, Allah menopang, memberi kuasa, serta menjamin bahwa misi yang dibawanya pasti berhasil. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat hal ini digenapi dalam Yesus Kristus yang selalu berkata, "Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes 6 ayat 38. 2. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Yesus bukan hanya sekedar dipilih, tetapi Ia adalah pilihan yang terbaik dan sempurna di hadapan Allah. Allah sendiri menyatakan pada saat baptisan Yesus, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Artinya, seluruh hidup Yesus adalah kesukaan hati Bapa. Bagi kita, ini menjadi teladan. Apakah hidup kita juga mendatangkan perkenanan Tuhan? 3. Aku telah menaruh rohku ke atasnya.
hamba Tuhan ini diperlengkapi dengan Roh Kudus. Yesus diurapi dengan kuasa Roh sejak ia dibaptis di Sungai Yordan. Dan sejak itu pelayanannya penuh dengan tanda-tanda kuasa Allah. Di sini kita belajar bahwa pekerjaan Allah tidak bisa dijalankan dengan kekuatan manusia semata, melainkan dengan kuasa Roh Kudus. Gereja dan setiap orang percaya pun tidak bisa melayani tanpa pengurapan Roh Kudus. 4. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tugas utama sang hamba adalah membawa hukum, yaitu kebenaran dan keadilan Allah. Bukan hanya untuk Israel, tetapi juga untuk segala bangsa. Ini menandakan misi universal dari Mesias. Injil bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia. Yesus datang untuk membawa damai, kasih, dan kebenaran bagi seluruh dunia. Bagian 3, aplikasi bagi kita hari ini. 1. Mengikuti teladan Kristus sebagai hamba Yesus, sang hamba Allah, rela merendahkan diri untuk melayani. Kita pun dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama dengan kasih. 2. Mengejar hidup yang berkenan kepada Allah. Allah berkenan kepada Yesus karena ketaatannya. Demikian pula kita harus hidup dalam kekudusan dan ketaatan supaya hidup kita mendatangkan sukacita bagi Allah. 3. Mengandalkan kuasa Roh Kudus. Seperti Yesus mengerjakan pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus, kita pun harus senantiasa bergantung pada Roh Kudus dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan setiap aspek hidup. 4. Menyebarkan terang dalam kebenaran kepada bangsa-bangsa. Kita diutus menjadi saksi Kristus. Dunia sedang haus akan kebenaran, dan kita adalah saluran kasih serta firman Allah. Melalui sikap, perkataan, dan tindakan, kita menyatakan hukum Allah kepada dunia. Bagian 4. Penutup. Saudara, Yesaya 42 ayat 1 adalah gambaran indah tentang Yesus sebagai hamba Tuhan yang diutus, dipilih, diperkenan, diurapi, dan diutus untuk membawa kebenaran kepada bangsa-bangsa. Pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti teladan sang hamba itu? Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.